di sebuah telaga sunyi yang diselimuti kabut tipis. Bayangan langit dan bumi bertemu dalam satu permukaan air. Di sanalah dulu selendang itu disembunyikan. Di sanalah cinta dan kebohongan pertama kali bertemu. Malam itu, angin berembus pelan. Seorang perempuan berdiri membelakangi bumi. Namun, matanya tak sanggup sepenuhnya menatap langit. Dialah Nawang Wulan. Selendang di tangannya berpendar lembut. Bukan hanya sebagai alat kembali ke kahyangan, tetapi simbol pilihan yang tak pernah benar-benar sederhana. Ia bisa pulang, tapi apakah hati yang pernah mengenal cinta manusia masih bisa kembali menjadi murni seperti semula? Telaga itu menjadi saksi bahwa terkadang kehilangan bukan terjadi saat kita pergi, melainkan saat kita menyadari bahwa kita tak lagi utuh. Langit mulai terbuka. Cahaya kahyangan turun perlahan, memanggilnya pulang. Namun, sebelum kakinya terangkat dari bumi, Nawang Wulan menoleh untuk terakhir kalinya. Di balik pintu kayu rumah sederhana itu, seorang anak kecil tertidur lelap. Nafasnya tenang, tak tahu bahwa dunia akan berubah saat fajar tiba. Ia mendekat, duduk di samping pembaringan. Tangannya bergetar saat menyentuh rambut anaknya. Air matanya jatuh, bukan karena ia tak bisa kembali, tetapi karena ia kini mengerti arti kehilangan. Dalam dongeng, ia hanya disebut bidadari yang pulang. Namun, dalam batin seorang ibu, tak ada kepulangan yang tanpa luka. Karena sejak ia melahirkan, ia bukan lagi sepenuhnya milik langit. Ia telah menanam sebagian jiwanya di bumi. Dan disitulah konflik sejati dimulai. Antara asal dan rasa, antara takdir dan cinta. Di sini bukan lagi soal kahyangan. Ini tentang identitas seorang ibu yang telah merasakan dunia manusia tidak bisa kembali menjadi makhluk langit sepenuhnya. Legenda ini menyentuh pertanyaan yang lebih dalam. Apakah seseorang bisa kembali ke tempat asalnya setelah ia berubah oleh cinta? Banyak orang membayangkan kahyangan berada jauh di atas awan, di balik cahaya. Namun bagaimana jika kahyangan bukan sebuah tempat? Bagaimana jika kahyangan adalah keadaan batin saat jiwa belum mengenal rindu, belum mengenal kehilangan, belum mengenal cinta yang membuatnya rapuh? Ketika Nawang Wulan turun ke bumi, ia bukan hanya meninggalkan langit. Ia meninggalkan kesadaran yang murni. Di bumi, ia belajar tentang rasa, tentang kecewa, tentang harapan. Dan sejak itu, kahyangan tak lagi sama. Karena kesadaran yang sudah tersentuh, pengalaman tak pernah bisa kembali polos seperti semula. Mungkin itulah makna terdalamnya. Bukan soal naik atau turun, tetapi tentang transformasi jiwa. Scene ini menyampaikan bahwa kahyangan adalah kesadaran yang belum tersentuh pengalaman dunia. Bumi adalah ruang belajar jiwa. Turun ke bumi adalah proses pendewasaan. Tidak bisa kembali utuh adalah hukum transformasi batin. Legenda ini bukan tentang bidadari yang kehilangan selendang, tapi tentang jiwa yang kehilangan kepolosannya dan justru menemukan makna. Kisah Nawang Wulan bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin hari ini. Kita pun hidup di antara dua dunia. Di satu sisi,
kita mengejar dunia, karier, pengakuan, materi, eksistensi. Di sisi lain, ada suara kecil dalam batin yang rindu hening, rindu makna, rindu pulang. Manusia modern terlihat kuat, tapi diam-diam lelah. Kita bangun pagi untuk dunia, namun malam hari bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang benar-benar ku cari? Seperti Nawang Wulan, kita pernah merasakan kahyangan masa kecil yang polos, hati yang belum penuh ambisi. Lalu kita turun ke bumi kehidupan, belajar tentang kompetisi, tentang kehilangan, tentang tekanan. Dan kini kita berdiri di tengah. Tidak sepenuhnya spiritual, tidak sepenuhnya duniawi. Terjebak atau sedang bertumbuh. Mungkin hidup memang bukan tentang kembali ke langit, tetapi tentang menyatukan langit dan bumi di dalam diri. Di sini pesannya kuat. Kahyangan sama dengan kesadaran spiritual. Nilai, makna bumi sama dengan realitas sosial dan tuntutan hidup. Konflik modern sama dengan kehilangan keseimbangan. Solusi bukan memilih salah satu, tapi menyelaraskan. Legenda ini menjadi relevan karena setiap manusia pernah merasa, aku seperti bukan sepenuhnya di sini. Hidup bukan tentang kembali, tapi tentang menjadi. Sejak awal kita bertanya, apakah Nawang Wulan benar-benar kembali ke kahyangan? Namun, mungkin pertanyaan itu keliru. Karena dalam hidup tak ada yang benar-benar kembali. Air yang telah jatuh ke bumi tak pernah kembali menjadi awan yang sama. Anak kecil yang tumbuh dewasa tak pernah kembali menjadi dirinya yang polos. Dan jiwa yang pernah mencintai tak pernah kembali menjadi kosong. Jika Nawang Wulan kembali ke kahyangan, ia bukan lagi bidadari yang dulu. Ia adalah jiwa yang telah mengenal bumi. Begitu juga kita. Kita sering ingin kembali ke masa yang lebih sederhana, ke hati yang lebih tenang, ke versi diri yang terasa lebih murni. Namun hidup bukan lingkaran yang mengulang. Ia adalah perjalanan spiral. Kita memang terlihat seperti kembali ke titik yang sama, tetapi dalam kesadaran yang berbeda. Mungkin Nawang Wulan tidak terjebak di antara dua dunia. Mungkin ia telah menjadi dunia ketiga, tempat langit dan bumi berdamai. Dan mungkin itulah tujuan hidup manusia modern. Bukan memilih spiritual atau duniawi. Bukan kembali ke masa lalu. Tetapi menjadi versi baru diri yang lebih sadar, lebih utuh, lebih bijaksana. Menurut sampean, apakah kita sedang mencoba kembali ke kahyangan masa lalu, atau sebenarnya sedang diproses menjadi versi baru diri kita? Malam kembali sunyi, telaga itu masih ada, langit masih membentang, bintang-bintang masih menyala seperti dulu. Namun satu hal telah berubah. Kesadaran. Orang-orang terus bertanya, apakah Nawang Wulan akhirnya bahagia di kahyangan? Mungkin jawabannya sederhana. Kahyangan tidak pernah pergi. Ia tidak berada jauh di atas sana. Ia ada. Setiap kali hati menjadi jernih, setiap kali kita memilih jujur, setiap kali kita berdamai dengan masa lalu, Nawang Wulan
mungkin tak pernah benar-benar kembali. Karena yang berubah bukan tempatnya, melainkan dirinya. Dan seperti dirinya, kita pun sedang belajar. Belajar bahwa hidup bukan tentang mencari langit, bukan tentang melarikan diri dari bumi, tetapi tentang menemukan cahaya di dalam diri sendiri. Jika suatu malam kau merasa terjebak di antara dua dunia, ingatlah, langit tidak pernah jauh, ia menunggu dalam keheningan batinmu. Dan mungkin disitulah kahyangan yang sebenarnya. Kadang yang kita cari di langit ternyata sedang tumbuh di dalam diri.